warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wangi-Wangi, yang saya hormati Bapak Syarifuddin yang turut hadir di sini. Begitu pula teman-teman dan hadirin semua yang saya cintai. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat sentosa dan hati penuh bahagia. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Sebelum saya melanjutkan pidato pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wawde Suci Rahmawati. Saya siswi kelas 9B SMP Negeri 4 Wangi-Wangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Generasi Muda, Generasi Milenial, Generasi Anti Korupsi. Tujuan saya berpidato pada pagi hari ini adalah untuk menyuarakan dan juga akan menghimbau kepada seluruh generasi muda penerus bangsa untuk menjadi generasi anti korupsi. Seperti yang kita ketahui bersama, korupsi adalah pelanggaran hak-hak asasi, hak-hak sosial, dan hak-hak ekonomi yang berdampak sangat buruk dan merugikan negara kita tercinta, Indonesia. Maka dari itu, korupsi tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa. Mengapa demikian? Karena dampak dari korupsi bukan hanya menghambat pembangunan negara, tetapi juga merusak bibit generasi muda penerus bangsa. Hadirin, negara kita Indonesia adalah negara yang kaya akan seni dan budaya, kaya akan sumber daya alam, kaya akan segala aspek. Tetapi, mengapa masih banyak anak-anak yang putus sekolah karena tidak memiliki biaya? Mengapa masih banyak anak-anak yang mati kelaparan? Apa yang salah dengan bangsa kita ini? Masih banyak rakyat yang tidur berataskan langit, beralaskan tanah karena tidak memiliki tempat tinggal. Masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mengapa? Karena hak-hak mereka diambil oleh orang-orang serakah yang hanya mementingkan bagaimana untuk memperkaya diri mereka dan kelompoknya. Para hadirin yang berbahagia, coba bayangkan betapa ironisnya negara kita ini, Indonesia, yang merupakan negara berdasarkan Pancasila, justru menjadi negara yang tingkat korupsinya tertinggi di dunia. Indonesia Corruption Watch menilai hingga tahun 2018, angka kasus korupsi di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Bahkan menunjukkan tren meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari jumlah kasusnya dan jumlah kerugian yang ditimbulkannya. Padahal di Indonesia telah dibuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi bukan hanya merugikan keuangan negara saja, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Kita, generasi milenial pada tahun 2045 mendatang, tepat 100 tahun bangsa ini merayakan kemerdekaannya, kitalah generasi yang akan menentukan wajah dari Indonesia. Apakah kita akan menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar atau justru menjadi bangsa yang gagal? Hadirin yang saya banggakan, bagaimana cara kita menghentikan praktik korupsi di negara ini? Pertama, korupsi harus diberantas dengan meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, korupsi diberantas dengan menciptakan sumber daya manusia yang bermoral dan bermartabat. Because the duty of youth is the challenge corruption with brave, honest, and powerful. Karena tugas kita sebagai generasi muda adalah menentang korupsi dengan berani, jujur, dan hebat. Maka dari itu, saya sebagai perwakilan generasi muda penerus bangsa menghimbau kepada generasi muda
mendapatkan kepercayaan dengan dipilihnya 7 staf khusus presiden yang terdiri dari kaum milenial. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Semoga nanti ada staf khusus presiden yang membidangi tentang kasus korupsi ini, yang mampu berpikir out of the box dan mampu menciptakan inovasi-inovasi guna mencegah terjadinya korupsi. Indonesia tidak boleh kalah dengan Singapura yang menjadi negara dengan peringkat pertama negara tidak korup di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, saya ingin mengkritisi keputusan presiden tentang pemberian gerasi. Saya ingin presiden tidak memberikan gerasi terhadap atau pengurangan hukuman kepada terpidana kasus korupsi. Seperti yang baru-baru ini terjadi adalah pemberian gerasi terhadap mantan Gubernur Riau. Mengapa demikian? Karena hal itu bisa melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Apalagi jika korupsi yang dilakukan tidak hanya berdampak pada aspek sosial ekonomi, namun juga berdampak luas terhadap lingkungan. Hadirin yang saya banggakan, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirin. Terima kasih juga saya sampaikan untuk Bapak sebagai guru yang memberikan tugas ujian praktik bahasa Indonesia. Saya ingin menutup pidato ini dengan sebuah puisi. Korupsi, korupsi, dan korupsi. Dari penyakit kronis gerogoti Ibu Pertiwi. Dari ketua partai, bupati, hingga pak menteri dan pejabat tinggi, semua lupa diri. Wahai anak negeri, bersihkan hati, bersihkan nurani. Buat prestasi, sabarkan inspirasi. Bersama kita bisa lawan korupsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.